Assalamualaikum. Bagaimana? Sudah siap belajar untuk hari ini? Oke, silakan ketua kelas disiapkan dulu. Perhatian. Siap. Seluruhnya duduk siap, gerak. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan depan, gerak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tidak ada yang sakit-sakit tak? Siapa yang sakit? Rianti tidak hadir Ki. Kemana Rianti? Masih sakit. Siapa lagi yang tidak hadir? Albi kemana Albi? Albi tidak hadir lagi. Oke. Sebelumnya apa dikerja di pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat apa yang dilakukan di pertemuan sebelumnya? Yang waktu wawancara toh? Ya, pergi ke wawancara ke guru, kemudian mengisi daftar pertanyaan. Tapi pelajaran apa dibahas waktu itu? Tentang apa? Oke, Yuli. Kuantitatif sama permasalahan penduduk Kuantitatif ya, permasalahan penduduk kuantitatif sama permasalahan penduduk kualitatif. Kalau kuantitatif yang bagaimana? Jumlah penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Nah, jumlah penduduk besar sama tingkat penduduk pertumbuhan penduduknya yang tinggi. Dia hubungannya sama jumlah penduduk. Kalau kualitatif ya. Terdapat permasalahan kualitatif seperti tingkat kesehatan yang rendah atau tingkat pendidikan yang rendah. Nah, kalau kualitatif dia kualitas penduduknya, entah itu kesehatannya yang rendah atau tingkat pendidikan yang rendah atau tingkat pendapatannya yang rendah. Toh? Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusinya kalian sama sudah dibikin PowerPoint-nya tuh untuk dipresentasikan. Ya, jadi sebentar satu per satu kelompok naik untuk mempresentasikan hasil presentasinya. Tapi sebelum itu untuk menambah referensi silahkan baca dulu buku. Satu orang minta tolong dulu dibagikan bukunya per kelompok. Berapa kelompok semua? 5 kelompok, Dek. Bagi kami. 3 buku kayaknya satu kelompok cukup, Dek. Halaman 188. Permasalahan yang diakibatkan dinamika kependudukan. 188. Tadi keji materinya. Ada yang mau baca pertama? Oke. 188. Iya, permasalahan yang diakibatkan dinamika kependudukan. Silakan Lilis. Permasalahan yang diakibatkan dinamika kependudukan. Indonesia merupakan negara kepulauan di mana penduduknya tidak merata. Pertumbuhan penduduk tergolong sedang. Permasalahan yang dihadapi Indonesia sebagai akibat dinamika kependudukan dapat dibagi dua, yaitu masalah demografi dan non-demografi. 1. Masalah demografi. Masalah demografi terdiri atas jumlah penduduk yang besar.
tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan persebaran penduduk yang tidak merata. Oke, siapa lagi? Bu. Ya, silakan. Elsa. Besarnya jumlah penduduk. Seperti diketahui bahwa jumlah penduduk di Indonesia berdasarkan hasil sensus tahun 2010 sebesar 237 jiwa. Kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPPNAS memproyeksikan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 mendatang sebagai 305,5 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 26,6% dari tahun 2010 yang sebesar 237,6 juta jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk pada tahun 2035 sebesar menyebabkan Indonesia menjadi negara keempat setelah Amerika Serikat sebagai terbesar penduduk di dunia. Peningkatan jumlah penduduk ini akan menjadi masalah penduduk dunia. Peningkatan jumlah penduduk ini akan menjadi masalah apabila tidak ditangani secara serius karena berakibat langsung terhadap ekonomi masyarakat, penyediaan tenaga kerja, kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya. Oke, Pinky lagi. B. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Besarnya jumlah penduduk terkait dengan beberapa faktor antara lain tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data statistik, rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk dari tahun 1990 sampai 2000 sebesar 1,49% dan dari tahun 2000 sampai 2010 sebesar 1,48%. Walaupun nampak ada penurunan jumlah pertumbuhan penduduk antara 2000 sampai 2010, namun tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia masih tergolong sedang. Kenaikan pertumbuhan penduduk ini berkaitan langsung dengan ketenaga kerjaan, apalagi tenaga kerja produktif 15 sampai 64 tahun, lebih besar daripada tenaga kerja non produktif 15 tahun dan 40 lebih besar dari 64 tahun. Berdasarkan data statistik tenaga kerja produktif pada tahun 2010 sebesar 66,4%. Kondisi ini memerlukan lapangan kerja yang tidak sedikit. Oke. Ermi, silakan. C. Persebaran penduduk yang tidak merata. Kepadatan penduduk di Indonesia tidak merata. Ada wilayah yang padat penduduknya dan ada pula wilayah yang jarang penduduknya. Pada tahun 2010, wilayah provinsi yang padat penduduknya adalah DKI Jakarta dengan tingkat kepadatan 12.978,41 jiwa kilometer persegi. Disusul Banten 1.178,91 juta jiwa per kilometer persegi. Jawa Barat 1.165,98 jiwa per kilometer persegi. Daerah Istimewa Yogyakarta 1.103,50 jiwa per kilometer persegi dan Jawa Tengah 987,28 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan wilayah-wilayah provinsi yang jarang penduduknya pada umumnya terdapat di pulau-pulau besar di luar Pulau Jawa seperti Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, Jambi, Bengkulu, dan sebagainya. Ketidakmerataan penduduk ini berakibat ketimpangan dalam bidang pembangunan. Oke. Salsa, silakan. D. Mobilitas penduduk. Pertumbuhan penduduk perkotaan selalu menunjukkan peningkatan yang terus-menerus. Hal ini disebabkan oleh pesatnya perkembangan ekonomi seperti perkembangan industri dan pertumbuhan sarana dan prasarana jalanan perkotaan. Kondisi ini berakibat terjadinya urbanisasi penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi penduduk ini juga dipicu oleh semakin sempitnya lahan pertanian dan kurangnya kesempatan kerja di pedesaan. Akibatnya penduduk banyak yang pindah ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih layak seperti kerja di industri, usaha kecil di kota, dan sebagainya.
Oke, siapa lagi yang belum? Masalah non-demografi. Masalah non-demografi terdiri atas beberapa hal berikut. A. Tingkat kesehatan penduduk masih rendah. Tingkat kesehatan merupakan salah satu indikator kualitas penduduk suatu negara. Tingkat kesehatan dapat diukur dari kematian bayi, kematian ibu melahirkan, kecukupan gizi makanan, dan usia harapan hidup. 1. Angka kematian bayi di Indonesia masih relatif tinggi. Meskipun terus menurun dari tahun ke tahun, pada tahun 1971, angka kematian bayi mencapai 218 tiap 1000 kelahiran. Akan tetapi pada tahun 1990, angka kematian bayi telah menurun menjadi 8 tiap 1000 kelahiran. Menurunnya angka kematian bayi ini didukung oleh meningkatnya derajat kesehatan dan gizi ibu. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap angka kematian ibu melahirkan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Tingkat kecukupan gizi masyarakat juga telah mulai meningkat. Saat ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan merupakan standar ketercukupan gizi, yaitu 2.400 kalori per hari per keluarga. Artinya suatu keluarga dikatakan sejahtera jika mampu memenuhi angka ketercukupan kalori tersebut. Angka harapan hidup adalah perkiraan rata-rata umur yang dapat dicapai penduduk suatu negara. Angka ini di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari 43,73 tahun pada tahun 1971 menjadi 65,43 tahun pada tahun 2000. Berdasarkan UNDP pada tahun 2007, angka harapan Indonesia sudah mencapai 70,5 tahun. Hal ini menunjukkan angka harapan hidup Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, namun masih rendah dibanding dengan Malaysia 74,1 tahun, Tiongkok 72,9 tahun, Hong Kong 82,2 tahun, Singapura 80,2 tahun, dan Jepang 82,7 tahun. Oke, siapa lagi yang mau? Silakan Dewi. B. Pendidikan yang rendah. Kesadaran masyarakat akan pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 telah dicanangkan wajib belajar 9 tahun bagi penduduk Indonesia, sedangkan negara lain sudah menerapkan 12 tahun wajib belajar bagi warganya. Sedangkan di Indonesia belum semua penduduk memperoleh kesempatan wajib belajar 9 tahun disebabkan masih banyak pulau-pulau di Indonesia belum terjangkau oleh berbagai fasilitas pendidikan. Menurut hasil penelitian UNDP pada tahun 2011, Human Development Index atau HDI, Indonesia masih tercatat 5,8 tahun. Hal ini menunjukkan tingkat pendidikan Indonesia masih tergolong rendah. Pendidikan yang rendah ini akan berdampak di bidang ketenagakerjaan, yakni bahwa penduduk Indonesia masih kurang bisa bersaing dengan negara lain, apalagi saat ini sudah diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, maka persaingan ketenagakerjaan semakin ketat antara negara-negara ASEAN. Oke, malah. C. Banyaknya jumlah penduduk miskin. Kemiskinan juga masih merupakan masalah yang melanda Indonesia. Walaupun Indonesia diklasifikasi bukan termasuk negara miskin, namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2013 pada tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan sebanyak 30,2 jiwa atau 3% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Hal ini perlu menjadi bahan pemerintah bagaimana meningkatnya kesejahteraan bagi penduduk miskin Indonesia. Masih banyak pengangguran. Berdasarkan data BPS tahun 2010, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia sebanyak 8,9 juta jiwa atau 7,87% dari seluruh penduduk Indonesia. Kemudian dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Berdasarkan data BPS pada bulan Agustus 2013, angka pengangguran sebanyak 7,39 juta jiwa. Pendapatan penduduk masih rendah. Pendapatan penduduk Indonesia jika dihitung dengan mata uang dolar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data BPS sebagai berikut.
Tahun 2010 pendapatan per kapita 3.004,90. Tahun 2011 3.550. Tahun 2012 3.771,38. Tahun 2013 3.669,75. Tahun 2014 pendapatan per kapita 3.531,45. Berdasarkan tabel di atas, pendapatan per kapita Indonesia masih tergolong rendah dan masih terdapat kesenjangan ekonomi pada masyarakat Indonesia. Artinya, ada penduduk yang sangat kaya sedangkan mayoritas penduduk masih berpendapatan rendah. Ada yang mau ditanyakan dari yang sudah dibaca? Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Ji? Oke, kalau begitu lanjut ke presentasi. Sudah disiapkan semua? Oh ya, yang materi presentasi yang sudah kalian kirimkan tadi malam, itu sudah saya pindahkan ke sini, jadi bisa langsung diputarkan. Oh ya, sebelumnya, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, siswa mampu menguraikan penyebab permasalahan kependudukan yang diakibatkan dinamika kependudukan di Indonesia melalui pengamatan video dengan tepat. Kemudian, siswa mampu menjelaskan dampak permasalahan kependudukan akibat dinamika kependudukan di Indonesia melalui diskusi dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan solusi penyelesaian permasalahan kependudukan akibat dinamika kependudukan di Indonesia melalui diskusi dengan tepat. Yang keempat, siswa mampu membuat laporan hasil diskusi tentang permasalahan, dampak, dan solusi dari masalah kependudukan dengan baik melalui diskusi. Jadi ini adalah yang akan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Oke, kelompok 1 yang mana? Yang ini. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan. Jadi yang lain siap-siap perhatikan penjelasannya kelompok 1. Baru kasih pertanyaan sebentar. Kursi di bawah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tugas geografi permasalahan penduduk. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Pinky Aulia selaku moderator, dan di samping saya Nabila selaku pemateri ke-1. Saya pemateri kedua, Sulistiawati, dan saya Elsa sebagai nontulen. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Permasalahan penduduk yang dibuat oleh kelompok 1. Permasalahan penduduk. Jumlah penduduk besar, tingginya tingkat pertumbuhan. Besarnya jumlah penduduk. Indonesia berada di urutan keempat terbesar di dunia setelah berturut-turut Cina, India, Amerika Serikat, dan keempat adalah Indonesia. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah. Jumlah penduduk Indonesia tahun bersar hasil sensus 1971 sampai 2010.
Dari data di samping dapat dilihat bagaimana jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah. Hal ini tentunya memberikan berbagai dampak baik positif dan negatif. Dampak positif. Dampak positifnya antara lain: 1. Tersedianya tenaga kerja dalam pengelolaan sumber daya alam, mempertahankan kebutuhan negara dari ancaman yang berasal dari bangsa lain. Dampak negatif: penyediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana kesehatan, dan pendidikan serta fasilitas sosial lainnya. Indonesia memiliki berbagai potensi terjadinya konflik. Baik, akan dilanjutkan oleh materi kedua. Selanjutnya, tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 1971 sampai 2010. Tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 1971 sampai 2010. Jika melihat grafik di samping, dari tahun ke tahun, tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia semakin menurun. Pertambahan yang terjadi tidak terlalu tinggi daripada tahun sebelumnya. Namun, alangkah lebih baik apabila persentase pertumbuhannya semakin menurun hingga mencapai angka di bawah 10%. Dalam pengelompokan negara-negara, negara-negara maju selalu memiliki angka pertumbuhan penduduk di bawah 10% atau bahkan 0%. Melihat dari jumlah penduduk Indonesia yang tinggi, penekanan laju pertumbuhan penduduk merupakan langkah yang baik guna menjaga kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Apabila tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terus dibiarkan, maka akan terjadi berbagai masalah, baik masalah pengangguran, tingkat kualitas sumber daya manusia yang menurun, kejahatan, lapangan pekerjaan, dan lain-lain yang memberikan dampak negatif bagi kelangsungan umat manusia Indonesia khususnya. Oleh karena itu, usaha untuk menekan laju pertumbuhan sangatlah penting. Program-program yang ditawarkan pemerintah harus didukung oleh masyarakat seperti halnya KB, penggunaan alat kontrasepsi, penundaan usia perkawinan, dan lain-lain, sehingga penurunan laju pertumbuhan penduduk diharapkan menurun. Upaya untuk mengatasi besarnya jumlah penduduk dan tingginya pertumbuhan penduduk adalah dengan keluarga berencana. Keluarga berencana merupakan suatu usaha untuk mengatasi jumlah anak dalam keluarga, demi kesejahteraan keluarga. Dalam program ini, setiap keluarga dianjurkan mempunyai 2 atau 3 anak saja atau merupakan keluarga kecil. Dengan terbentuknya keluarga kecil diharapkan semua kebutuhan hidup anggota keluarga dapat terpenuhi sehingga terbentuklah keluarga sejahtera. Terima kasih, itulah hasil dari presentasi. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Apakah ada teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Lilis Karlina, perwakilan dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok 1. Bisa ditunjukkan slide yang bagian tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Jika dilihat dari grafik, tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia itu menurun, tapi kenapa Anda malah mengatakan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk itu tinggi? Jika melihat grafik di samping, dari tahun ke tahun tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia semakin menurun. Pertambahan yang terjadi tidak terlalu tinggi daripada tahun sebelumnya. Namun, alangkah lebih baik apabila persentase pertumbuhannya semakin menurun hingga mencapai angka di bawah 1%. Dalam pengelompokan negara-negara, negara-negara maju selalu memiliki angka pertumbuhan penduduk di bawah 1% atau bahkan 0%. Melihat dari jumlah penduduk Indonesia yang tinggi, penekanan laju pertumbuhan penduduk merupakan langkah yang baik guna menjaga kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Baik, selanjutnya. Terima kasih atas. Bagaimana? Bagaimana ada tanggapan?
Terima kasih atas jawabannya, tapi saya masih tetap pada argumen awal saya bahwa jika dari grafik berarti pertumbuhan penduduk itu harus rendah karena dia meneruji. Tapi kenapa? Kenapa kan katanya di atas itu grafiknya menurun. Tapi kenapa kalian bilang dia tingkat pertumbuhan penduduknya malah tinggi, padahal di grafik menurun? Katanya itu pertanyaannya. Nah, silakan. Terima kasih. Kami mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk tinggi karena angkanya masih di atas 1%, meskipun grafiknya mengalami penurunan. Tapi kalau dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk negara-negara maju yang angkanya di bawah 1%, kita termasuk tinggi. Bagaimana, ada tanggapan lagi? Baik, selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menunjukkan jawaban pertanyaan. Mungkin bisa dijelaskan dulu apa maksud angka 1% itu sebenarnya dari pertumbuhan penduduk. Dari tadi kalian berdebat masalah pertumbuhan penduduk tinggi rendah. Saya yakin sebagian dari kita masih belum paham apa maksud dari angka pertumbuhan penduduk tersebut. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jadi, angka pertumbuhan penduduk adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk per tahun atau dalam jangka waktu tertentu. Misalkan ada negara pertumbuhan penduduknya di atas 1%, atau kita ambil contoh 1% saja supaya lebih gampang dikali. Pertumbuhan penduduknya 1%, sementara jumlah penduduk 100 juta, berarti dalam 1 tahun ada pertambahan jumlah penduduk 1 juta. Nah, kan angka 1 juta ini termasuk besar, meskipun menurun dari tahun sebelumnya, tapi angka 1 juta ini cukup besar. Ada tanggapan? Kembalikan tahu ke penanya awal, siapa tahu sudah puas nih. Moderator. Bagaimana? Sudah puas? Terima kasih atas jawabannya, sekarang saya sudah paham. Selanjutnya, Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya De Angelina, perwakilan dari kelompok 3. Dan pertanyaan saya adalah, apa yang mempengaruhi jumlah penduduk dan kenapa bisa ada negara yang jumlah penduduknya banyak sekali? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Dea. Jumlah penduduk itu setahu saya dipengaruhi sama kelahiran, kematian, dan migrasi. Kalau kelahiran banyak, otomatis jumlah penduduknya juga bertambah. Kalau kematiannya banyak, berarti jumlah penduduknya berkurang. Kalau migrasi masuknya banyak, berarti jumlah penduduknya bertambah. Migrasi keluarnya banyak, berarti jumlah penduduknya berkurang. Terima kasih. Apakah terima kasih. Baik, itulah hasil dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus dulu untuk Bapak. Selanjutnya kelompok 2. Mana kelompok 2? Silakan maju. Buku ini dong, persebaran Irfan. Yang tentang persebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Linis Karlina dan di samping saya sekaligus pemateri 1. perkenalkan nama saya Maharani.
Baik, dipersilahkan pemateri 1. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk di suatu wilayah dibandingkan dengan luas wilayah yang dihitung. Jiwa per kilometer kuadrat berdasarkan sensus penduduk. Sebaran penduduk Indonesia antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain tidak merata. Di Indonesia sendiri terjadi konsentrasi kepadatan penduduk yang berpusat di Pulau Jawa, hampir lebih dari 50%. Jumlah penduduk Indonesia mendiami Jawa. Hal ini menjadi masalah apabila pusat pemerintahan, informasi, transportasi, ekonomi, dan berbagai fasilitas hanya berada di satu wilayah. Penduduk akan berusaha untuk melakukan migrasi dan akhirnya akan dampak pada permasalahan pemerataan pembangunan. Selain di Jawa, ketimpangan persebaran penduduk terjadi di Irian Jaya dan Kalimantan. Luas wilayah Irian Jaya 21,99% dari luas Indonesia, tetapi jumlah penduduknya hanya 0,92% dari seluruh penduduk Indonesia. Pulau Kalimantan luasnya 28,11% dari luas Indonesia, tetapi jumlah penduduknya hanya 5% dari jumlah penduduk Indonesia. Baik, akan dilanjutkan oleh pemateri 2. Faktor yang menyebabkan kesuburan tanah daerah atau wilayah ditempati banyak penduduk karena dapat dijadikan sebagai lahan berjual tanam dan sebagainya. Berhubungan atau transportasi, topografi atau bentuk permukaan tanah pada umumnya masyarakat banyak bertempat tinggi di daerah datar. Iklim wilayah dan iklim terlalu panas, terlalu dingin, dan terlalu basah biasanya tidak disenangi sebagai tempat tinggal. Sumber air, fasilitas, dan juga pusat ekonomi, pemerintah, dan lain-lain. Akibatnya A. Munculnya pemukiman liar. B. Sungai-sungai tercemar karena dijadikan tempat pembuangan sampah baik oleh masyarakat maupun dari pabrik-pabrik industri. C. Terjadinya pencemaran udara dari asap kendaraan dan industri. D. Timbulnya sebagai masalah sosial seperti perampokan dan pelacuran dan lain-lain. Baik, akan dilanjutkan oleh pemateri 3. Akibat dari tidak meratanya penduduk, yaitu luas lahan pertanian di Jawa semakin sempit. Lahan bagi petani sebagian dijadikan pemukiman dan industri. Sebaliknya, banyak lahan di luar Jawa belum dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya sumber daya manusia. Sebagai besar tanah di luar Jawa dibiarkan begitu saja tanpa ada kegiatan pertanian. Keadaan demikian tentunya sangat tidak menguntungkan dalam melaksanakan pembangunan wilayah dan bagi peningkatan pertahanan keamanan negara. Upaya untuk meratakan penyebaran penduduk, transmigrasi, pemerataan pembangunan, pemberian penyuluhan terhadap masyarakat tentang pengelolaan lingkungan alamnya, penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduknya dan daerah pedesaan. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Apakah ada teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Saya. Seperti yang Anda sebutkan tadi, penduduk Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa. Kenapa bisa? Apa yang spesial dari Pulau Jawa? Baik, akan dijawab oleh Maharani. Baik, saya akan menjawab.
Pertama, karena Jawa adalah pusat pemerintahan, kemudian banyaknya fasilitas dan pusat-pusat ekonomi yang akan semakin menarik penduduk untuk berkumpul ke sana. Orang akan cenderung untuk berpikir bahwa di sana banyak lapangan pekerjaan sehingga akan menuju ke sana setelah biasanya tamat SMA atau setelah tamat kuliah untuk mencari pekerjaan. Apakah dari teman-teman kalian sekalian ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Baik, dipersilahkan. Terus apa solusi yang Anda tawarkan untuk mengatasi masalah persebaran penduduk yang tidak merata tersebut? Makasih. Baik, akan dijawab oleh Ibi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Upaya untuk meratakan pertukaran penduduk, transmigrasi, pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduknya dan daerah pedesaan, pemberian penyuluhan terhadap masyarakat tentang pengolahan lingkungan alamnya. Kemudian bagaimana? Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Baik. Presentasi kali ini akan kami tutup. Jika ada kesalahan dalam pembicaraan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minta 3 pertanyaan dari Kapolri, baru kita tampung dulu. Baru sekalian sebentar dijawab. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan presentasi kali ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman sekalian yang berkenan hadir untuk menyampaikan presentasi kami hari ini. Sebelumnya saya Erni selaku moderator dari kelompok 3 hari ini, dan ada Dea Angelina sebagai pemateri 1, Salsabila Indah sebagai pemateri 2, dan Mutiara sebagai notulen. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas permasalahan penduduk kualitatif, yaitu kesehatan penduduk, masalah kesehatan penduduk yang rendah. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Dea. Baik, saya akan membacakan materinya. Paus mau pakai. Ya, baik. Usaha untuk terus meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia terus digalakkan. Namun kembali lagi permasalahan itu tetap muncul dan menjadi PR bagi penentu kebijakan guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Dalam hal kesehatan yang akan menjadi sorotan, bagaimana gambaran tingkat kesehatan adalah angka kematian bayi. Besarnya kematian yang terjadi menunjukkan bagaimana kondisi lingkungan dan juga kesehatan pada masyarakatnya. Jumlah kematian bayi tahun 1971 sampai 2010. Dari data di atas dapat dilihat bagaimana penurunan yang terjadi pada angka kematian bayi di Indonesia yang dihitung berdasarkan jumlah kematian di setiap 1000 kelahiran. Penurunan ini menunjukkan usaha untuk perbaikan dalam bidang kesehatan terus saja diupayakan guna meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia. Berbagai layanan kesehatan yang dibuka seperti imunisasi dan juga posyandu tentunya menjadi harapan guna memperbaiki
kondisi kesehatan yang ada saat ini. Baik, penggunaan gizi yang baik tentunya akan sangat berpengaruh pada kesehatan jika dikaitkan dengan kemampuan bayi untuk bertahan dari penyakit. Kebutuhan akan gizi yang terpenuhi akan meningkatkan daya tahan tubuh sehingga lebih kebal daripada penyakit. Dari genetik di bawah ini masih terdapat berita yang mengalami gizi kurang bahkan gizi buruk. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan dalam hal kesehatan masih perlu dilakukan. Selanjutnya, selain indikator tersebut, pengukuran tingkat kesehatan juga dapat dilakukan dengan melihat usia harapan hidup manusia di Indonesia. Dalam populasi data Shed 2012, usia harapan hidup orang Indonesia adalah 72 tahun, sedangkan tahun 2011 rata-rata usia harapan hidupnya 71 tahun. Hal ini menunjukkan usaha peningkatan dan perbaikan kualitas kesehatan manusia di Indonesia. Angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang baik. Kualitas kesehatan penduduk tidak dapat dilepaskan dari pendapatan penduduk. Semakin tinggi pendapatan penduduk, maka pengeluaran untuk membeli pelayanan kesehatan semakin tinggi. Penduduk yang pendapatannya tinggi dapat menikmati kualitas makanan yang memenuhi standar kesehatan. Adapun usaha-usaha pemerintahan untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduk Indonesia, yaitu perbaikan lingkungan hidup dengan cara mengubah perilaku sehat penduduk serta melengkapi sarana dan prasarana kesehatan. 2. Pembentukan posyandu atau pos pelayanan terpadu. 3. Melaksanakan program perbaikan gizi. 4. Pemberian penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. 5. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. 6. Penyediaan air bersih. 7. Penambahan jumlah tenaga medis serta dokter bidan dan perawat. 8. Pembangunan puskesmas dan rumah sakit. Baik, itu dia presentasi kami kali ini. Pada sesi selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Pada kesempatan kali ini, kelompokannya akan memberi kesempatan untuk bertanya 3 pertanyaan untuk setiap kelompok. Untuk itu, ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan dan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani dari kelompok 2 akan bertanya ke kelompok 3. Baik, menurut Anda, tingkat kesehatan Indonesia sudah digolongkan rendah atau tinggi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menunggu pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Saya. silakan. Perkenalkan, nama saya Dewi Regina Putri, perwakilan dari kelompok 5. Tadi Anda sudah menyebutkan usaha-usaha pemerintahan untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Tapi kenapa masih rendah tingkat kesehatannya di Indonesia? Baik, pertanyaan yang bagus. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Estika dari kelompok 4. Apa hubungannya pemenuhan gizi baik sama tingkat kesehatan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya semua. Tapi untuk itu berikan kami waktu sekiranya 5 menit untuk menjawab pertanyaan kami semua.
Baik, berhubungan karena kami sudah menemukan jawaban pertanyaan kalian, untuk itu lebih jelasnya akan disampaikan oleh Dea untuk pertanyaan pertama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menurut kami, tingkat kesehatan penduduk Indonesia masih tergolong rendah. Bisa dilihat dari jumlah kematian bayi dan angka harapan hidup yang tadi tampilkan tadi itu masih rendah. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dengan pertanyaan tadi Anda sudah menyebutkan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan, tapi kenapa masih rendah tingkat kesehatannya di Indonesia? Pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab oleh Salsa. Nah, solusinya ini sebenarnya sudah cukup bagus, bisa dilihat dari angka harapan hidup di Indonesia yang meningkat, tapi kenapa masih rendah? Karena penerapannya belum optimal. Seandainya kedelapan solusi ini dioptimalkan, saya yakin kesehatan di Indonesia akan jauh semakin meningkat. Apakah luas? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab oleh Dea kembali. Baik, pertanyaan kelompok 4 adalah apa hubungannya pemenuhan gizi bayi sama tingkat kesehatannya? Kalau gizinya terpenuhi, kemampuan bayi untuk bertahan dari penyakit akan meningkat. Kebutuhan gizi yang terpenuhi juga akan meningkatkan daya tahan tubuh. Makanya berhubungan antara pemenuhan gizi bayi sama tingkat kesehatan. Pemenuhan gizi yang baik tentunya akan sangat berpengaruh pada kesehatan jika dikaitkan dengan kemampuan bayi untuk bertahan dari penyakit. Kebutuhan akan gizi yang terpenuhi akan meningkatkan daya tahan tubuh sehingga lebih kebal terhadap penyakit. Makanya ada hubungan antara pemenuhan gizi bayi dengan tingkat kesehatan. Bagaimana? Terima kasih atas jawabannya, saya merasa puas. Baik, untuk ke sesi terakhir kita akan masuk ke sesi kesimpulan yang akan dibacakan oleh konsulen. Kesimpulan pada presentasi kelompok 3 hari ini yaitu usaha untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Indonesia terus digalakkan, namun kembali lagi permasalahan itu tetap muncul dan menjadi PR bagi penentu kebijakan guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Dalam hal kesehatan yang akan menjadi sorotan, bagaimana gambaran tingkat kesehatan adalah angka kematian bayi. Besarnya kematian yang terjadi menunjukkan bagaimana kondisi lingkungan dan juga kesehatan pada masyarakat. Sehingga adapun usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduk Indonesia yaitu 1. Perbaikan lingkungan hidup dengan cara mengubah perilaku sehat penduduk serta melengkapi sarana dan prasarana kesehatan. 2. Pembentukan posyandu, pos pelayanan terpadu. 3. Melaksanakan program perbaikan gizi. 4. Pemberian
penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. 5. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. 6. Penyediaan air bersih. 7. Penambahan jumlah tenaga medis seperti dokter, bidan, dan perawat. 8. Pembangunan puskesmas dan rumah sakit. Itulah kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih. Jadi itu dia kesimpulan dari kelompok kami hari ini. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu kami akan menutup presentasi kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan sekarang kelompok keempat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang tingkat pendidikan yang rendah. Sebelum melakukan presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan juga anggota-anggota saya. Yaitu saya sendiri sebagai Yulia Sam sebagai moderator dan Hajra sebagai pemateri pertama, Estika sebagai pemateri kedua, dan Sumarti sebagai pemilih. Baik, untuk membaca materinya dipersilakan untuk pemateri satu untuk membaca. Kesadaran masyarakat akan pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Dari yang dikeluarkan pun terlihat bahwa wajib bagian penduduk Indonesia masih terbatas sedangkan sementara negara lain bahkan menetapkan angka lebih dari 12 tahun. Dan pendidikannya, namun bagi Indonesia sendiri angka 9 tahun pun belum semuanya terlaksana dan tuntas, mengingat banyaknya pulau di Indonesia yang masih belum terjangkau oleh berbagai fasilitas pendidikan dari HDG atau Human Development Index. Tahun 2011 pun rata-rata pendidikan bangsa Indonesia masih pada angka 5,8 tahun. Dari sini pun sudah terlihat bagaimana tingkat pendidikan di Indonesia. Akan tetapi, sebenarnya tingkat pendidikan bukanlah satu-satunya indikator untuk mengukur kualitas SDM penduduk suatu negara. Kualitas SDM berhubungan dengan produktivitas kerja orang yang tingkat pendidikannya tinggi. Diharapkan punya produktivitas yang tinggi, namun kembali pada kenyataan yang terjadi di Indonesia adalah banyak orang berpendidikan tinggi namun tetap saja menjadi pengangguran. Orang yang menganggur menjadi beban bagi orang lain. Seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini, pengangguran yang dimaksud di sini merupakan pengangguran yang terjadi karena mereka sedang dalam proses mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan atau sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Terdapat angka yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tertinggi berada pada tamatan SMA atau umum. Ini menunjukkan bahwa pendidikan setara SMA belum cukup untuk mengentaskan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Lulusan ini masih menjadi pertanda bahwa tingkat produktivitas tidak bertambah jika pendidikan hanya sebatas ini. Perlunya peningkatan pendidikan serta pendidikan non-formal tentunya akan membantu agar pengangguran tidak mampu menumpuk pada lulusan SMA.
Baik, untuk pemateri kedua dipersilakan. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk Indonesia disebabkan oleh pendapatan per kapita penduduk rendah sehingga orang tua atau penduduk tidak mampu sekolah atau berhenti sekolah sebelum tamat. Ketidakseimbangan antara jumlah murid dengan sarana pendidikan yang ada seperti jumlah kelas, guru, dan buku-buku pelajaran. Ini berakibat tidak semua anak usia sekolah tertampung belajar di sekolah. Masih rendahnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan sehingga banyak orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya. Rendahnya penguasa teknologi maju sehingga harus mendatangkan tenaga ahli dari negara maju. Keadaan ini sungguh ironis di mana keadaan jumlah penduduk Indonesia besar tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhan tenaga ahli yang sangat diperlukan dalam pembangunan. Rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan sulitnya masyarakat menerima hal-hal yang baru. Hal ini tampak dengan kemampuan masyarakat merawat hasil pembangunan secara benar, sehingga banyak fasilitas umum yang rusak karena ketidakmampuan masyarakat memperlakukan secara tepat. Kenyataan seperti ini apabila terus dibiarkan akan menghambat jalannya pembangunan. Usaha pemerintah untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia yaitu menambah jumlah guru atau tenaga pendidikan di semua jenjang pendidikan, menambah jumlah sekolah dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi, pemberian beasiswa kepada pelajar dari keluarga tidak mampu tetapi berprestasi di sekolahnya, pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang telah dimulai dari ajaran 1994 atau 1995. Menyediakan program pelatihan bagi para pengajar dan pencari kerja, membangun perpustakaan dan laboratorium di sekolah-sekolah, mengalahkan partisipasi pihak swasta untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan keterampilan, menambah sarana pendidikan seperti alat keterampilan dan olahraga, penciptaan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan merata di semua daerah di Indonesia, mempelopori riset dan penemuan baru dalam bidang iptek di lembaga-lembaga pemerintah, peningkatan kualitas tenaga pekerja, pengajar, guru atau dosen di lembaga pendidikan milik pemerintah. Itulah tadi materi yang dibacakan oleh pemateri 1 dan pemateri 2. Apa ada pertanyaan dari kelompok lain? Tampung misalnya dulu pertanyaannya. Jadi minta 3 pertanyaan, baru kita tampung, kemudian nanti sekalian dijawab satu kali. Baik, saya akan menampung pertanyaan sebanyak 3 pertanyaan. Saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dari kelompok 1. Tadi di slide saya sempat membaca bahwa pendapatan per kapita berpengaruh sama tingkat pendidikan. Pertanyaan saya, apa pengaruhnya? Padahal sekarang sudah banyak beasiswa. Artinya penduduk yang tidak tinggi pendapatannya pun sudah seharusnya sudah bisa mengakses pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan langsung dulu. Bagaimana dengan kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina, perwakilan dari kelompok 2. Hampir sama dengan pertanyaan untuk kelompok sebelumnya. Kan sudah ada usaha dari pemerintah untuk meningkatkan pendidikan, tapi kenapa pendidikan di Indonesia masih rendah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apa masih ada? Baik, pertanyaan saya yaitu, saya pernah membaca katanya angka putus sekolah di Indonesia apalagi selama pandemi itu semakin meningkat. Menurut Anda kenapa bisa dan apa solusinya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Beri kami waktu untuk berdiskusi sebentar.
Baik, pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh Hajra. Pendapatan penduduk itu pasti berpengaruh sama tingkat pendidikan. Anak-anak yang berasal dari keluarga yang pendapatannya kurang juga pasti akan berpikir berkali-kali untuk melanjutkan pendidikan karena tidak mau menyusahkan orang tua dengan biaya pendidikan yang mahal. Kalau masalah beasiswa, iya solusinya ini cukup membantu tapi biasanya tidak tetap sasaran. Beasiswa miskin tapi yang menerima malah anak yang orang tuanya PNS misalkan. Ini kan masalah terus juga kurangnya akses informasi tentang beasiswa. Kebanyakan itu anak-anak susah sekali mendapatkan informasi tentang beasiswa karena yang menerima info hanya orang-orang yang ada orang dalamnya. Baik, itulah jawaban dari Hajra. Apa ada tanggapan? Tidak, iya, saya sangat puas dengan jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan dari kelompok 2 akan dibacakan oleh Istika. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kan sudah ada usaha dari pemerintah untuk meningkatkan pendidikan, tapi kenapa pendidikan di Indonesia masih rendah? Jawabannya yaitu hampir sama juga dengan jawabannya kelompok sebelumnya. Solusi dari pemerintah ini sebenarnya sudah cukup bagus, tapi kenapa masih rendah? Karena penerapannya belum optimal. Seandainya ke-8 solusi ini dioptimalkan, saya yakin tingkat pendidikan di Indonesia akan jauh semakin meningkat. Terima kasih. Itulah jawaban yang sudah dibacakan oleh Stika. Apa ada tanggapan? Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dibacakan oleh Sunarti. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu katanya angka putus sekolah di Indonesia, apalagi selama pandemi itu semakin meningkat. Menurut Anda kenapa bisa dan apa solusinya? Yaitu solusinya adalah dengan melakukan pendekatan ke siswa tersebut dan orang tuanya, bahwa pendidikan itu sangat penting. Anak-anak yang putus sekolah selama pandemi itu biasanya berhenti sekolah karena selama sekolah daring, malah pergi membantu orang tuanya, atau malah pergi bekerja dan akhirnya mendapatkan uang. Karena merasa sudah bisa menghasilkan uang, akhirnya merasa bahwa tanpa sekolah pun ia akan bisa bertahan hidup. Padahal pekerjaan yang seperti itu biasanya tidak bertahan lama. Kita tetap memerlukan ijazah dan dari jenjang pendidikan untuk bisa bertahan. Itulah tadi pertanyaan dari kelompok 1 yang sudah dijawab oleh Sunati. Apa ada tanggapan? Tidak, terima kasih, saya sangat puas. Baik, terima kasih. Untuk kali ini presentasi dari kelompok kami tutup. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Sekarang kelompok terakhir, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 5. Dan perkenalkan, nama saya Nirmala Restu.
Saya di sini sebagai moderator dan perkenalkan juga teman saya. Perkenalkan, nama saya Dewi Regina Putri selaku pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Masni sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Selvi sebagai pembawa notulen. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul rendahnya tingkat pendapatan penduduk. Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang melanda Indonesia. Walau Indonesia bukan termasuk negara miskin, menurut PBB, namun dalam kenyataan lebih dari 30 juta rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Yang lebih disayangkan lagi, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tapi sungguh memprihatinkan ketika melihat bagaimana kemiskinan menjadi bagian permasalahan di negeri yang kaya ini. Jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2007 sampai dengan 2011. Secara garis besar, penurunan jumlah warga miskin memang terlihat signifikan. Hal ini juga dibenarkan oleh beberapa pakar yang mengamati penurunan ini. Namun, angka 30 juta masih menjadi permasalahan sendiri, mengingat adanya berbagai tujuan global yang akan dicapai. Selain kemiskinan, masalah ini adalah kesenjangan sosial menjadi terlihat jelas di Indonesia. Namun, kaum konglomerat menjadi penguasa. Pemerintah diam saja dengan kemiskinan yang ada. Tidak mengherankan apabila negara di Indonesia memiliki jumlah rakyat miskin yang cukup banyak. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Indonesia bisa menjadi negara yang penduduknya miskin, padahal kaya, sedangkan banyak negara yang miskin sumber daya, namun menjadi negara-negara kaya yang menguasai dunia. Jawabannya, kembali ke sumber daya manusia, kemakmuran berbanding lurus dengan kualitas SDM. Semakin tinggi kualitas SDM penduduk, semakin lurus dengan kualitas SDM. Tinggi pula tingkat kemakmurannya. Ini dibuktikan oleh negara yang miskin sumber daya alam, tetapi tingkat kemakmurannya penduduknya tinggi seperti Jepang. Kurangnya perhatian terhadap SDM Indonesia menjadikan rakyat banyak yang menderita. Seharusnya kenyataan ini menjadikan dasar pertimbangan keberadaan Undang-Undang Dasar pada Pasal 33. Dalam hal ini, tetap kemakmuran rakyat merupakan hal utama yang harus diperhatikan demi penciptaannya Indonesia yang merdeka seutuhnya. Rendahnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia disebabkan oleh tingkat teknologi. Penduduk masih rendah sehingga belum mampu mengolah sebelum sumber daya alam yang tersedia. Pendapatan penghasilan negara masih rendah walaupun Indonesia kaya sumber daya alam, tetapi belum mampu diolah semua untuk peningkatan kesejahteraan penduduk. Jumlah penduduk yang besar dan bertambahan yang cukup tinggi setiap tahunnya. Upaya menaikkan pendapatan per kapita, pemerintahan melakukan usaha meningkatkan pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, meningkatkan kemampuan bidang teknologi agar mampu mengolah sendiri sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia, memperkecil pertambahan penduduk diantaranya dengan menggalakkan program KB dan peningkatan pendidikan, memperbanyak hasil produksi baik produksi pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan maupun fasilitas jasa pelayanan, memperluas lapangan kerja agar jumlah pengangguran tiap tahun selalu berkurang,
penciptaan perangkat hukum yang menjamin tumbuh dan berkembangnya usaha investasi, baik PMDN ataupun PMA, optimalisasi peranan BUMN dalam kegiatan perekonomian sehingga dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja. Penyederhanaan birokrasi dalam perizinan usaha pembangunan, menyediakan fasilitas umum, jalan, telepon sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi. Baik, itulah hasil diskusi kami. Apakah ada yang mau bertanya? Pertanyaan saya, seperti yang Anda tampilkan di slide pertama, Indonesia kan kaya sekali sama sumber daya, tapi kenapa masih banyak penduduknya yang miskin? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok ya. Menjawab dari Regina Putri. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Indonesia bisa menjadi negara yang penduduknya miskin padahal kaya, sedangkan banyak negara yang miskin sumber daya namun banyak menjadi negara-negara kaya yang menguasai dunia. Jawabannya kembali ke sumber daya manusia. Kemakmuran berbanding lurus dengan kualitas SDM. Semakin tinggi kualitas SDM penduduk, semakin tinggi pula tingkat kemakmurannya. Ini dibuktikan oleh negara yang miskin sumber daya alam, tetapi tingkat kemakmuran penduduk tinggi seperti Jepang. Kurangnya perhatian terhadap SDM Indonesia menjadikan rakyat banyak yang menderita. Seharusnya kenyataan ini menjadi dasar pertimbangan kebenaran. Dalam hal ini, tetap kemakmuran rakyat merupakan hal utama yang harus diperhatikan demi terciptanya Indonesia yang merdeka. Baik, inilah hasil diskusi kami. Apakah kelompok 3 puas dengan pertanyaan kami? Jawaban kami? Puas. Kesimpulan akan dibacakan oleh Nutulen. Baca Mi. Inilah kesimpulan dari presentasi kami barusan. Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang melanda Indonesia. Walau Indonesia bukan termasuk negara miskin menurut PBB, namun dalam kenyataannya lebih dari 30 juta rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Yang lebih disayangkan lagi, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tapi sungguh memprihatinkan ketika melihat bagaimana kemiskinan menjadi bagian permasalahan di negeri yang kaya ini. Baik, itulah hasil diskusi kami. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau pertanyaan tadi ada yang tidak terjawab semua, Ji? Oke. Oh iya, ada pertanyaan tadi yang menarik dari kelompok 1 kalau tidak salah. Katanya ada grafik yang menurun, tapi katanya penjelasannya tingkat pertumbuhan penduduknya kenapa tinggi, padahal grafiknya menurun. Itu tentang tingkat pertumbuhan penduduk. Nah, tingkat pertumbuhan penduduk kan Indonesia 1,48%. Itu sebenarnya tergolong tinggi. Jadi meskipun menurun ke grafiknya, tapi angka 1,48% itu dia angka yang besar. Misalkan jumlah penduduknya Indonesia berapa? 270 juta toh? 270 juta. Kalau jumlah pertumbuhan penduduknya 1% saja misalkan, supaya lebih gampang dikali, 1% pertumbuhan penduduknya dari 270 juta, artinya setiap tahun naiki 1%. 1% dari 270 juta kan 27 juta. 2,7 juta. Berarti
pertumbuhan penduduknya Indonesia setiap tahun bertambah ki 2,7 juta. Kalau 1%, makanya ini angka 1% tergolong tinggi. Kalau negara-negara maju, dia angka pertumbuhan penduduknya di bawah 1% atau malah ada yang sampai 0,00 berapa gitu. Kayak Jepang itu dia sedikit sekali pertumbuhan penduduknya, makanya makin ke sini tidak terlalu banyak pertumbuhan penduduknya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk mengetes pengetahuannya kalian, saya mau bawa jadi HP semua toh? Ya, silakan dibuka HP-nya masing-masing. Kita tes dulu pengetahuannya menggunakan kita tes evaluasi dari Quizizz. Nah, ini ketik di Google Chrome joinmyquiz.com. Itu di atasnya. joinmyquiz.com. Kemudian masukkan kodenya 153900. joinmyquiz.com. Itu link anunya, kodenya 153900. Iya, masukkan namanya. Itu yang saya tahu masuk nih, Indi. Sudah 2 orang. Ya, belum pilih kita mulai saja dulu. Belum mas. Mungkin salah kasih masuk kode kok. Baru 10 orang yang masuk ya? Ya, silakan.
sudah selesai. Nah, sudah muncul di atas hasilnya toh, hasil evaluasinya untuk hari ini. Kemudian yang terakhir, ada yang mau menyimpulkan apa-apa yang sudah dipelajari hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Nabila. Yang bisa disimpulkan untuk pertemuan kali ini, untuk permasalahan jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi bisa diselesaikan dengan program KB. Apa lagi? Ada lagi yang mau menyimpulkan? Tadi permasalahan jumlah penduduk sama pertumbuhan penduduk bisa diselesaikan dengan program KB. Kalau yang lain apa lagi? Ada lagi yang mau menambahkan untuk kesimpulannya? Solusi pembelajaran hari ini tentang presentasi kali ini adalah untuk kesehatan penduduk di Indonesia. Yang pertama adalah perbaikan lingkungan hidup dengan cara mengubah perilaku sehat penduduk serta melengkapi sarana dan prasarana kesehatan. Kedua, pembentukan posyandu atau pos pelayanan terpadu. Ketiga, melaksanakan program perbaikan gizi. Keempat, pemberian penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Kelima, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Keenam, penyediaan air bersih. Ketujuh, penambahan jumlah tenaga medis seperti dokter, bidan, dan perawat. Kedelapan, pembangunan puskesmas dan rumah sakit. Itu dia kesimpulan saya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada Mi. Oke, kalau begitu untuk pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan ulangan harian. Jadi karena sudah selesai materinya bab 1 yang tentang kependudukan ini, berarti di pertemuan selanjutnya akan dilakukan ulangan harian bab 1. Nah, jadi sebelum masuk ingat Ki, mau Ki ulangan harus Ki belajar dulu sebelum itu, oke? Kalau begitu silahkan ketua kelasnya disiapkan untuk pulang. Seluruhnya duduk siap, gerak. Sebelum pulang, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat di tempat, gerak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.